Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu wa ashabihi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang saya hormati dari Dewan Kehormatan, dalam hal ini diwakil ketua sendiri yaitu Mas Bima Kurniawan. Yang saya hormati pula dari Dewan Pengawas, dalam hal ini diwakili oleh Mas Muhammad Fadli ya. Dan juga yang saya hormati dari Dewan Pengurus, Mas Alam selaku ketua dan juga teman-teman pengurus yang lain. Yang saya hormati Bapak Mas Abdullah Fikri ya, yang SHI MSI ya, dari UPN Surabaya. Dalam hal ini nantinya akan menjadi narasumber atau pembicara di acara ngopi bareng IGTI hari ini, serta teman-teman anggota Ikatan Guru Tunanetra Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat kembali menyelenggarakan agenda rutin kita, yaitu ngopi atau ngobrol pintar yang diselenggarakan atau diadakan oleh Divisi Advokasi dan Keorganisasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan juga kapabilitas anggota Ikatan Guru Tunanetra Indonesia. Kedua kalinya selawat berikan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Teman-teman anggota IGTI semuanya dan dari Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas dan Dewan Pengurus, bahagia sekali kita hari ini kembali bisa mengadakan ngopi tanpa ada halangan suatu apapun ya. Oleh karenanya di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan susunan acara yang akan kita lalui bersama nanti. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga adalah final ya, nanti kita akan diskusi bareng, dan acara yang keempat adalah penutup. Ya, karena waktu sudah beranjak siang, untuk bersingkat waktu, mari segera kita mulai saja. Dan marilah kita buka acara pada kesempatan hari ini dengan baca kalimat basmalah bersama-sama bagi yang beragama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga acara kita pada kesempatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu sambutan. Dalam hal ini sambutan akan disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus IGTI yang akan disampaikan oleh Mas Alam. Kepada beliau, Mas Alam, waktu dan tempat kami persilakan. Semangat. Baik, jelas suara saya ya, teman-teman ya? Iya, jelas Mas. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, nikmat iman ya. Sehingga kita semua masih bisa bernafas pada hari ini dan dapat juga berkumpul pada acara kegiatan rutinitas kita ya, seperti biasa di bulan genap ya. Ini adalah kegiatannya dari Divisi Advokasi dan Organisasi GTI ya, Ngobrol Pintar. Yang alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan tamu istimewa ya. Ini seorang dosen ya,
Mas Abdullah Fikri, yang nanti beliau akan memaparkan terkait dengan posisi disabilitas kita di mata hukum Indonesia. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, dan juga kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Baik, yang saya hormati dari Dewan Kehormatan beserta jajarannya, ya, ada Mas Bima dan Mas Sugi, dan juga dari Dewan Pengawas dalam hal ini diwakili oleh Mas Muhammad Fadli, dan juga kepada seluruh jajaran Dewan Pengurus yang saya banggakan dan seluruh anggota IGTI yang saya cintai, dan juga spesial untuk Mas Abdullah Fikri, ya. Luar biasa, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bisa hadir di acara ngopi, ya, ngobrol pintarnya IGTI. Nah, baik teman-teman semua, seperti biasa ya di bulan genap ini kita adakan acara ngobrol pintar yang diselenggarakan oleh IGTI melalui Departemen Advokasi dan Organisasi, yang dimana bahwa tujuan daripada program ini sebetulnya adalah untuk meningkatkan kemampuan advokasi mandiri, ya. Ini yang paling utama adalah meningkatkan kemampuan advokasi mandiri teman-teman semua, ya, selaku anggota IGTI di dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, ya. Yang kebetulan memang kita semua di IGTI ini adalah guru-guru yang berada di sekolah umum atau sekolah inklusif. Nah, ini karena kita kan bukan di SLB gitu ya. Nah, tentu saja tantangannya ini menjadi lebih kuat teman-teman, ya, karena kita ada di sekolah umum dengan orang-orang yang masih awam terhadap keberadaan kita sebagai disabilitas. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita, ya. Tantangan tersendiri bagi kita, sehingga sangat dibutuhkan sekali kemampuan advokasi mandiri kita di lapangan. Nah, itu ya. Nah, itulah kenapa program dari advokasi mandiri ini melalui ngobrol pintar ini diadakan dan dilaksanakan. Nah, alhamdulillah di sini juga pada hari ini, ya, kita untuk acara hari ini untuk narasumbernya kali ini sedikit spesial, ya, istimewa, karena kita kedatangan seorang dosen hukum, ya. Nah, ini Mas Abdullah Fikri, ya. Ini nanti beliau akan mencoba memaparkan seperti apa sih gitu ya, posisi disabilitas ini di hukum Indonesia itu seperti apa. Lalu aturan-aturan apa saja sih yang kira-kira bisa melindungi keberadaan kita gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita butuh mensosialisasikan kepada orang umum, ya, kepada orang-orang awam, ya, yang belum paham tentang inklusivitas, ya, belum paham tentang disabilitas. Kita harus menyampaikan bahwa kita itu ada, ya, disabilitas itu ada, dan secara hukum kita sudah diakui gitu ya. Namun tidak semua warga masyarakat Indonesia paham tentang hal ini. Nah, ini menjadi poin penting di dalam acara kita hari ini, dan semoga nanti apa yang dipaparkan oleh Mas Abdullah Fikri ini bisa memberikan pencerahan, ya, kepada kita semua terkait dengan posisi kita di mata hukum. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan ngopi ngobrol pintar, ya, yang diselenggarakan oleh Departemen Advokasi dan Organisasi IGTI resmi saya buka. Selamat menikmati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Mas Alam selaku Dewan Pengurus, ya, Ketua Dewan Pengurus, atas sambutannya. Semoga apa yang menjadi harapan kita semua seperti yang disampaikan Mas Alam tadi dapat terwujud di negara kita ini, menjadi negara yang sadar hukum, baik untuk umum maupun untuk kita selaku kaum disabilitas. Amin. Ya, teman-teman semuanya yang berbahagia, langsung saja mungkin kita akan menginjak kepada acara inti kita, yaitu kita akan ngobrol pintar untuk kelancaran dan kesempurnaan
acara ngopi pada siang hari ini kita akan dipandu oleh seorang moderator yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua, yaitu Mas Fajar Andrianto ya. Beliau adalah salah seorang guru di Gresik yang juga merupakan Ketua IKI Wilayah Jawa Timur. Ya. Langsung saja kepada Mas Fajar Andrianto, waktu tempat kami aturkan untuk memimpin jalannya diskusi pada siang hari ini. Semangat Mas Fajar. Oke, terima kasih untuk Mas Trio selaku pembawa acara di kesempatan pagi hari ini. Untuk kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya kegiatan diskusi yang insya Allah nanti akan disampaikan mengenai materi mengenai kedudukan disabilitas di mata hukum. Ya, tentunya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita aturkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kenikmatan karunia hidayah serta inayahnya sehingga kesempatan yang berbahagia ini masih berikan kesehatan, nikmat, dan tentunya banyak sekali nikmat-nikmat yang kita peroleh di kesempatan pagi hari ini. Ya, tentunya salam serta salawat mulai kita aturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk bagi umat manusia, ya, dan tentunya semoga kita senantiasa mendapatkan taufik serta hidayahnya dan mengikuti sunnah-sunnah beliau. Ya, sebelum kepada inti kegiatan di kesempatan pagi hari ini, saya akan sedikit memberikan sebuah pantun. Ya, barangkali pantun ini akan menghibur kita semuanya. Ya, bunga lili, bunga melati. IGTI akan selalu berbagi cinta, berbagi kasih untuk mencapai pendidikan inklusi. Burung Sriti, burung Nuri, ya. IGTI memang selalu di hati, ya. Itu sedikit pantun untuk kita semuanya, semoga bisa dinikmati. Oke, selanjutnya tentunya sebelum kita masuki materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak atau Mas ya, Mas Abdullah Fikri, ya. Saya akan bacakan kurikulum vitae ya, untuk kesempatan hari ini. Nama narasumber kita yaitu Abdullah Fikri, SHI, MSI. Beliau lahir pada tanggal 19 Maret 1988 di Kota Bumi, Lampung Utara. Barangkali nanti kalau ada kesalahan tolong dikoreksi ya. Kemudian selanjutnya beliau lahir untuk alamat lengkapnya yaitu di Jalan Jenderal Sudirman, Gang Teladan, Kelurahan Tanjung Ngaman, kemudian Kecamatan Kota Bumi Selatan, dan Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara. Ini untuk alamat lengkapnya. Kemudian untuk nomor HP, silakan bagi para peserta yang akan mencatat nomor HP beliau 0852 653 736 89. Saya ulangi ya. 0852 653 736 89. Ini nomor HP yang bisa dihubungi baik nanti via WA maupun via yang lain. Kemudian selanjutnya untuk emailnya yaitu fikri.krik@gmail.com. Ya, kemudian selanjutnya untuk riwayat pendidikan beliau pernah mengenyam pendidikan di TK Ibnu Rus ya, yaitu di Kota Bumi, Lampung Utara. Kemudian yang selanjutnya
beliau juga mengenyam pendidikan di SDLBA ya. Jadi SDLBA Yakatunis Yogyakarta. Ini di SD. Kemudian ini lulus tahun 2002. Kemudian yang selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di SMPN 2 Sewon ya, Bantul, lulus tahun 2005 ya. Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, lulus tahun 2008, mohon maaf. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Kalijaga, mengambil Fakultas Hukum dan Syariah, yaitu jurusan Jinayah Syasah, Hukum Pidana Islam dan Tata Negara Islam. Kemudian selanjutnya beliau juga melanjutkan pendidikan di Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga. Dia mengambil jurusan bidang politik dan pemerintahan dalam Islam. Ya. Ini beliau lulus tahun 2015. Ya, 2015. S1-nya lulus 2012. Jadi pas 4 tahun, S2-nya 3 tahun. Masya Allah, luar biasa. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan memahami, ya di sini ada pendidikan riwayat organisasi. Beliau mengikuti, pernah menjadi koordinator mahasiswa di Pusat Studi Layanan Disabilitas di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian pernah juga mengikuti organisasi yaitu di DPW, ya, Dewan Pimpinan Wilayah ITMI, ya, ITMI Yogyakarta. Kemudian di bidang koordinasi keorganisasian. Kemudian selanjutnya yang ketiga, beliau juga pernah mengikuti organisasi di Fakultas Hukum dan Syariah di bidang hukum ya. Kemudian selanjutnya untuk menjadi pengalaman menjadi narasumber, banyak sekali yang beliau pernah menyampaikan menjadi narasumber atau pembicara. Namun akan saya sebutkan beberapa saja karena ini sangat banyak ya. Jadi akan saya sampaikan beberapa poin saja. Yang pertama untuk pengalaman yang pertama yaitu pernah mempresentasikan yaitu di acara seminar nasional menuju pendidikan inklusif ya di Indonesia, yaitu di Universitas Negeri Surakarta. Kemudian yang kedua, pernah menjadi asisten dosen juga ya di Universitas Ahmad Dahlan waktu itu, yang menjadi presentator yaitu pada mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Ya. Kemudian pernah juga menjadi presentator atau pembicara untuk bedah tesis ya di Universitas Islam Indonesia ya di Yogyakarta, dan masih banyak lagi ya terkait dengan pengalaman bagi beliau menjadi narasumber. Kemudian selanjutnya beliau juga memiliki tulisan artikel, yaitu yang pertama yaitu mengenai politik ya, partisipasi politik masyarakat difabel dalam pembentukan pendidikan inklusi ya, pendidikan tinggi inklusi dalam jurnal disabilitas PSLD ya, Pusat Studi Layanan Disabilitas, yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kemudian
pernah menulis artikel juga mengenai urgensi pendidikan tinggi bagi kaum disabilitas, yaitu disampaikan dalam seminar nasional menuju Indonesia pendidikan inklusi di Indonesia, yaitu di UNS. Tadi sudah saya sampaikan. Ini ada beberapa lagi artikel yang mungkin kalau saya bacakan terlalu panjang ya. Kemudian untuk pengalaman karirnya, ya, ini beliau pernah menjadi staff part-time di ya perpustakaan corner, ya, perpustakaan corner di UIN Sunan Kalijaga. Kemudian pernah juga menjadi editor jurnal, ya, jurnal difabel di UIN Sunan Kalijaga, tepatnya di PSLD ya, di Pusat Layanan Studi Disabilitas. Selain menjadi editor, juga beliau pernah menjadi asisten dosen, ya, asisten dosen di di UIN Sunan Kalijaga di Fakultas Hukum dan Syariah, dan beliau juga pernah menjadi memberikan menyusun rancangan ya, dalam peraturan perundang-undangan, tentunya untuk anak-anak atau peserta disabilitas. Dan yang terakhir ya, ini adalah beliau menjadi dosen di Universitas Pembangunan Nasional, Pembangunan Negeri Veteran Surabaya, yang tentunya di wilayah Jawa Timur. Ya, untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dewan Pengawas, Dewan Pengurus, Dewan Pembina IKTI, dan juga yang saya banggakan, saya hormati seluruh anggota dari IKTI. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Baik teman-teman semua, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih atas diajaknya untuk berdiskusi, sharing gitu ya, dalam hal dalam topik difabel di mata hukum gitu. Kemudian yang kedua, tentu saja dalam sharing ini saya bukan sebagai yang menggurui kawan-kawan sekalian, karena saya yakin kawan-kawan juga terlibat di berbagai macam gerakan-gerakan organisasi difabel yang tentu saja juga memiliki berbagai macam pengalaman yang bisa jadi lebih daripada saya. Oleh sebab itu, apa yang nanti saya sampaikan hanya sekedar pemantik dalam berdiskusi, bukan sebagai lecturing gitu ya, dalam proses diskusi ini. Baik kawan-kawan sekalian, kalau kita berbicara terkait dengan disabilitas di mata hukum, tentu saja berbagai macam bidang hukum itu akan menentukan posisi. Misalkan dalam hukum itu ada yang terkait dengan hukum pidana, ada yang terkait juga dengan hukum perdata. Nah, masing-masing tentu saja memiliki karakteristik. Nah, bagaimana kemudian difabel ini di mata hukum secara keseluruhan tentunya. Nah, oleh karena itu perlu ada beberapa hal yang perlu kita pahami, karena selama ini kan kita memandang bahwa sering sekali kita mendengar istilah rezim paradigma difabel sekarang adalah human rights gitu ya. Nah, itu kan berangkat dari pemahaman terkait dengan sejarah panjang atau bentangan sejarah terkait dengan paradigma memandang difabel itu sendiri. Kalau kita buat klaster, kalau kita buat kronologi atau pembabakan dalam paradigma difabel ini kan bisa mereview ulang
mungkin teman-teman sekalian juga sudah sering membaca dan memahami hal itu. Kita tidak lupa bahwa ada paradigma atau fase di mana penyandang disabilitas ini sebagai pendekatan religius atau pendekatan moral. Nah, tentu saja kalau pendekatan religius ini berkembangnya adalah bagaimana penyandang disabilitas ini yang perlu disantuni, ya. Kemudian termasuk dalam kaum duafa, gitu ya, yang menimbulkan banyak persepsi-persepsi terkait dengan charity base akhirnya. Karena kalau kita di Islam ya, di Islam kan tidak ada yang namanya penerima zakat itu kan tidak ada, salah satunya penyandang disabilitas kan tidak ada. Yang ada adalah fakir miskin, gitu kan. Nah, persoalannya adalah sistem yang membuat penyandang disabilitas itu menjadi fakir bahkan miskin, kan begitu ya. Bukan karena agamanya. Nah, tetapi pandangan agama atau religius atau morality itu menjadi basis majority dari masyarakat itu, kemudian menjadikan disabilitas itu sebagai objek pemberian santunan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin teman-teman tidak sedikit juga yang pernah di asrama gitu ya, tidak sedikit juga yang pernah di panti gitu kan, tentunya pernah merasakan hal tersebut ya, apalagi bulan Ramadan gitu kan. Nah, satu sisi menjadi ladang pahala mereka yang mau memberi ya. Satu sisi juga kalau diberi juga seneng gitu kan, tapi sisi lain itu membentuk paradigma itu tadi ya. Nah, itu karena ada konstruksi sosial dan juga konstruksi dalam memahami agama gitu ya, itu bahwa memang orang yang nggak bisa ngelihat, orang yang memiliki lumpuh kaki dan seterusnya itu dianggap orang-orang yang lemah, kaum duafa gitu ya. Nah, itu. Nah, yang kedua kemudian setelah berkembang gerakan-gerakan social movement di berbagai negara, misalkan di Amerika, kemudian di Inggris, ya, kelompok-kelompok minoritas seperti misalkan feminism, kemudian gerakan-gerakan rasial, gitu ya, dan juga gerakan-gerakan kelompok-kelompok minoritas lain termasuk disabilitas itu mempengaruhi perubahan paradigma. Ya, nah saya membaginya ke dalam paradigma medis dan sosial karena ini berkaitan. Nah, ketika kita memahami paradigma medis, maka penyandang disabilitas itu dianggap sakit. Makanya teman-teman kalau daftar PNS itu kan ada surat keterangan disabilitas, tetapi keterangannya dari rumah sakit. Kan? Nah, ini perspektifnya masih ke sana. Bahwa disabilitas itu ya masih dianggap sakit sebetulnya gitu kan. Nah, itu. Karena kenapa? Karena kalau memang ada surat keterangan disabilitas yang menunjukkan bahwa kita adalah penyandang disabilitas, selain dari aspek medis juga perlu ada yang namanya aspek sosial. Ya, jadi itu. Nah, terlepas daripada itu semua, perubahan paradigma dari medis yang dianggap sakit, ya, kemudian kalau dalam pembentukan institusional itu ada institusionalisasi, ya. Ada kemudian pengkhususan, gitu kan, ada rehabilitasi, ya, yang matanya nggak ngelihat terus harus direhab dulu, gitu kan, supaya bisa melihat. Gitu kan. Nah, itu yang dilakukan oleh paradigma medis. Nah, paradigma sosial kemudian mengubah perspektif medis ini sehingga yang sebetulnya yang bermasalah itu bukan pada individu. Nah, kalau medis tadi istilah Mike Oliver, salah satu profesor terkait dengan disabilitas ya, itu mengatakan personal tragedy. Jadi yang bermasalah itu diri kita. Ya. Kita nggak bisa ngelihat. Ya. Orang-orang buta itu dianggap dia bermasalah. Nah, dirinya yang menjadi masalah. Nah, itu beda halnya dengan paradigma sosial. Kalau paradigma sosial yang bermasalah itu bukan pada individu kita yang mengalami impairment,
tetapi lingkungan sosialnya yang bermasalah. Kenapa? Karena tidak mengakomodasi dari penyandang disabilitas ini tadi. Nah, kemudian bergerak kepada paradigma human rights. Nah, sekarang ini eranya udah era human rights. Kenapa? Paling tidak bisa didasarkan pada dua aspek kalau secara hukum. Pertama, Konvensi Internasional, Convention on the Rights of Persons with Disabilities itu menunjukkan adanya gerakan hak asasi manusia penyandang disabilitas. Artinya sebagai instrumen internasional, konvensi ini menjadi kesepakatan bersama bahwa penyandang disabilitas ini juga termasuk dalam isu-isu hak asasi manusia. Sehingga apa? Sehingga secara hukum dia menjadi subjek hukum, secara human rights dia sebagai pemangku kepentingan atau subjek HAM itu sendiri. Nah, konvensi internasional ini ya, itu menjadi basis kerangka internasional dalam mengupayakan kehidupan yang maslahat lah, kira-kira begitu, untuk penyandang disabilitas berbasis pada hak, ya, berbasis pada human rights atau fundamental rights. Nah, oleh karena itu, ratifikasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia itu merupakan komitmen negara untuk juga mengupayakan dan mewujudkan hak asasi manusia disabilitas ini atau HAM disabilitas ini. Ya, kenapa? Karena ratifikasi itu memiliki konsekuensi hukum bahwa seluruh apa yang ada di konvensi itu harus diterapkan oleh negara. Nah, komitmen-komitmen inilah kemudian yang dijadikan sebagai dasar sebetulnya untuk kawan-kawan penyandang disabilitas dalam bukan menuntut hak, mengambil haknya gitulah ya, mengambil haknya untuk dilaksanakan oleh negara. Nah, dalam perkembangannya kemudian, secara instrumen hukum juga ada Undang-Undang Penyandang Disabilitas Nomor 8 Tahun 2016 sebagai implementasi dari paradigma hak asasi manusia. Nah, paling tidak 3 instrumen, ya, salah satu yang satu adalah instrumen internasional. Ini menjadi kesepakatan global, kira-kira begitu. Kemudian Undang-Undang 11 dan juga Undang-Undang 8 itu menjadi komitmen dan konsekuensi negara Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah, kawan-kawan sekalian, selain daripada kerangka instrumen hukum itu, ada juga Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita melihat perubahan atau amandemen yang dilakukan tahun 99 sampai dengan 2002, itu fase amandemen 4 tahun itu banyak sekali perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan di Indonesia. Nah, khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia ini di dalam Konstitusi Indonesia itu memiliki bab khusus, ya, memiliki bab khusus terkait dengan HAM. Nanti teman-teman bisa baca di bab 10A, itu pasal 28A sampai pasal 28J. Ya, itu isinya HAM semua itu. Nah, yang ingin saya highlight adalah pasal 28I, kemudian pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, ini ada saling keterkaitan apabila kita kontekstualisasikan dengan HAM disabilitas. Pasal 28H misalkan di ayat 2 terkait dengan affirmative action. Nah, sebelum ke sana, di dalam HAM, teman-teman sekalian, itu ada beberapa prinsip. Ya, seenggaknya ada 8 prinsip, tapi yang saya highlight adalah 2 prinsip. Pertama ada prinsip human dignity. Nah, human dignity ini berkaitan dengan martabat kita sebagai manusia. Harkat dan martabat kita sebagai manusia yang memang lekat dengan diri kita, apapun kondisinya, bagaimanapun latar belakangnya. Ketika bayi ceprol keluar itu, lahir, nah itu sudah manusia
melekat pada dirinya segala harkat dan martabatnya. Ya, itu tidak bisa diubah-ubah, gitu kan. Termasuk juga orang dengan disabilitas yang tidak bisa melakukan aktivitas apapun, gitu ya. Apa istilahnya itu, disabilitas berat atau apa itu ya. Nah, itu harkat martabat dia sebagai manusia itu tidak bisa dikurangi sedikit pun dengan cara apapun. Nah, itu human dignity. Nah, yang kedua ada prinsip human obligation. Ya, kita sering sekali mengatakan kita memiliki hak asasi manusia, kita memiliki hak-hak, kita memiliki hak konstitusional dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa di dalam konsep human rights itu ada konsep atau prinsip terkait dengan human obligation. Nah, kalau dalam kajian hak asasi manusia, maka human obligation ini terhadap pemenuhan hak asasi manusia, hak-hak warga negara, maka ada kewajiban negara untuk melakukan itu, untuk melakukan human obligation ini, selain juga masyarakat lain. Nah, di dalam pelaksanaan kewajiban ini, ya, kita lihat di pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 amandemen, di situ paling tidak ada 4 kerangka kerja yang harus dilakukan oleh negara, terutama pemerintah. Nah, pasal 28 ayat 4 itu merumuskan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan hak asasi manusia. Itu menjadi kewajiban pelaksanaannya, menjadi tanggung jawab dari negara, terutama pemerintah. Ya, itu ada titik tekannya di situ, pemerintah. Nah, kawan-kawan sekalian, ini paling tidak kerangka kerjanya demikian. Ada perlindungan, pemajuan, penegakan, dan juga pemenuhan. Artinya apa? Artinya tidak hanya dibutuhkan perlindungan secara instrumen hukum, tetapi juga ada proses pemajuan. Nah, proses pemajuan ini melekat pada diri hak penyandang disabilitas, misalkan dia berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kemudian mendapatkan kesejahteraan. Ya, pemajuan ini juga termasuk dalam bekerja, itu juga berhak untuk melalui jenjang karir, mendapatkan jenjang karir yang setara, ya. Kemudian terkait dengan penegakan apabila terjadi pelanggaran yang berdasarkan pada disabilitas ataupun bukan berdasarkan pada disabilitas, itu juga perlu mendapatkan penegakan hukum. Ya. Kemudian pemenuhan hak ini juga berbasis pada apa yang sebetulnya kita butuhkan, penyandang disabilitas membutuhkan, ya. Perlu digarisbawahi adalah kebutuhan disabilitasnya, bukan kebutuhan kita sebagai personal. Nah, oleh karena itu, karena ini adalah tanggung jawab daripada negara, terutama pemerintah, makanya menjadi aspek penting, ya, kewajiban negara untuk memenuhi itu. Nah, ini nanti akan relate dengan 28H. Pasal 28H itu ada affirmative action. Dalam hak asasi manusia, studi HAM, itu ada affirmative action. Jadi tindakan-tindakan afirmasi yang bertujuan untuk melakukan percepatan kesetaraan. Kalau di bahasa pasal 28H itu dirumuskan dalam bentuk kemudahan dan perlakuan khusus. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka percepatan, persamaan, dan keadilan. Nah, itu rumusannya. Jadi kemudahan termasuk ada formasi disabilitas, kemudian dan perlakuan khusus. Nah, ini juga bagi teman-teman misalkan penyandang disabilitas mental, ketika bekerja memerlukan waktu untuk tenang gitu ya. Nah, itu juga ada perlakuan khusus. Artinya apa? Artinya sebetulnya kemudahan dan perlakuan khusus ini sifatnya adalah individual atau case by case gitu ya. Kalau kita di Undang-Undang 816 ada ragam disabilitas itu kan ada sensori, fisik, apalagi ada 4 klaster itu ya, kira-kira itu. Nah, itu menjadi dasar untuk melakukan pemberian kemudahan ataupun perlakuan khusus. Nah, selama ini kan kita
apa ya, memaknai perlakuan khusus ini kan seolah-olah itu menjadi diskriminasi terhadap disabilitas, gitu. Perlakuan khusus ini. Tapi padahal dalam konsep HAM, affirmative action ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya mempercepat kesetaraan dan keadilan ini. Kenapa? Karena memang secara konstruksi sosial, disabilitas ini kan menjadi terpinggirkan. Nah, oleh karena itu, hukum dan HAM itu menjamin itu. Nah, tetapi ada pembatasannya. Artinya ada batasannya bahwa affirmative action ini tidak perlu dilakukan lagi ketika persamaan dan keadilan ini bisa terwujud secara reguler dalam tanda kutip. Nah, selama ini kita misalkan dalam mendaftar sebagai CPNS gitu ya, itu kan melalui jalur khusus sebetulnya, melalui jalur afirmasi, ya, dengan formasi disabilitas. Kenapa? Karena memang dengan formasi disabilitas ini kita diberikan perlakuan-perlakuan khusus tadi. Kalau kita daftar di reguler, ini kita tidak mendapatkan perlakuan-perlakuan khusus, padahal kita memerlukan perlakuan khusus itu. Dengan adanya penambahan waktu ujian misalnya, kemudian dengan adanya personal asisten untuk membacakan soal, nah itu kan juga bentuk dari perlakuan-perlakuan khusus bagi tunanetra. Nah, oleh karena itu, dalam konsep HAM, affirmative action ini menjadi penting, tetapi dia ada batasan waktunya. Kapan? Ya, ketika konstruksi sosial itu sudah mengakomodir itu semua. Secara reguler itu sudah bisa memfasilitasi. Nah, bisa jadi kapan waktu nanti tidak perlu lagi ada formasi disabilitas, jadiin satu sama reguler itu. Kan? Nah, bisa jadi semacam itu. Kenapa? Karena dengan mendaftar di reguler, otomatis secara sistem sudah ada perlakuan-perlakuan khusus tadi. Itu bisa jadi, ya. Nah, tetapi secara konsep seperti itu. Nah, kawan-kawan sekalian, nah tentu saja dalam kita mendapatkan hak tentu juga ada kewajiban-kewajiban. Seperti yang saya bilang tadi, ada obligation right, human obligation. Artinya kita juga memiliki kewajiban-kewajiban sebagai warga negara, tidak lepas juga dari kewajiban-kewajiban itu. Jangan sampai kita mendapatkan hak tanpa juga kita melaksanakan kewajiban-kewajiban. Nah, tidak bisa kemudian misalkan sudah diterima sebagai PNS, ya, kemudian dengan alasan wah karena saya nggak ngeliat Bu, jadi saya nggak kerjain yang ini, gitu kan. Nah, itu juga menjadi problem juga. Kenapa? Karena kita perlu juga otokritik juga dalam diri kita, apakah kemudian kita ketika sudah mendaftarkan diri ke institusi yang sifatnya campur dengan yang non difabel, yang melihat itu seperti apa interaksi kita juga. Jadi jangan sampai kemudian kondisi kita itu menjadikan alasan kita untuk tidak melaksanakan kewajiban kita. Ya, nah saya kira itu penting untuk kita highlight di situ. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita mau bicara secara secara khusus terkait dengan difabel dalam kacamata hukum, sebetulnya kan Undang-Undang Penyandang Disabilitas dan juga ratifikasi CRPD itu sudah merumuskan itu semua, ya. Jadi nanti bisa dibaca sendiri, tapi paling tidak saya ingin meng-highlight hal penting dalam karakteristik konvensi internasional ini. Kalau teman-teman perhatikan, baca di berbagai macam konvensi PBB, ya, ada ICCPR, kemudian ICE, SCR, gitu ya. Nah, konvensi disabilitas ini konvensi yang paling baru, dan di situ ada karakteristik disebutnya sebagai reasonable accommodation, atau dalam bahasa undang-undang kita disebut sebagai akomodasi yang layak. Nah, itu di peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2020 mengenai akomodasi yang layak bagi peserta didik, ya. Nah, itu sudah dirumuskan di situ. Nah, akomodasi yang layak ini menjadi karakteristik daripada CRPD. Kenapa? Karena pada prinsipnya disabilitas ini kan rumusannya
person with impairment plus barriers equals disability. Ya, jadi seseorang yang memiliki apa namanya ya, impairment, ya, kayak kita misalkan nggak ngelihat nih, ya, buta mata nih kan, nah itu kan impairment tuh, plus barriers. Nah ada hambatan-hambatan. Nah di CRPD itu disebutkan barriers-nya adalah attitudinal dan environment. Jadi hambatan-hambatan yang sifatnya itu sikap, perilaku sosial, dan juga lingkungan sosial. Ya, nah itu menjadi hambatan. Nah kalau kita sudah nggak ngelihat, kemudian lingkungan sekitar kita sudah inklusif, ya, baik sikap, paradigma, anggapan maupun juga infrastruktur, ya, itu sudah oke, ya, sebetulnya kita bukan lagi sebagai disabilitas. Kalau kita merujuk pada konsep persons with impairments plus barriers. Ya, di CRPD seperti itu. Berarti kita sudah bukan disabilitas lagi. Nah, kayak teman-teman ini bagi saya sudah bukan disabilitas lagi ya, ketika teman-teman sudah mengajar di sekolah reguler, siswa-siswinya ngelihat semua, teman sejawatnya mayoritas juga melihat gitu ya. Teman-teman tidak ada hambatan untuk berinteraksi, tidak ada hambatan melaksanakan tugas pokok fungsi ya, tupoksi gitu, sebagai guru di sekolah. It's okay, berarti itu sudah bukan lagi disabilitas gitu kan, secara konseptual. Ya. Secara konseptual. Tapi secara praktek memang banyak hal-hal yang memang kita perlu lakukan, yang memang ada hambatan untuk diri kita sebagai seorang yang buta mata itu. Ini sebutannya buta mata atau tunanetra ya? IGTI, tunanetra ya. Oke. Nah, kawan-kawan sekalian, tentu saja sebagai pegawai gitu ya, kita terikat oleh beberapa peraturan perundang-undangan. Sebagai ASN kita terikat dengan undang-undang terkait dengan ASN. Ya, yang tentu saja saya juga tidak hafal ya undang-undang ASN seperti apa ya. Paling tidak hak dan kewajiban kita ada di sana. Nah, itu kita perlu memahami hak dan kewajiban kita. Kemudian ada juga kita terikat dengan undang-undang guru, Undang-Undang 54, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, gitu ya. Dan juga sebagai disabilitas kita juga memiliki payung hukum Undang-Undang 8/16 tentang disabilitas. Artinya begini, sebagai penyandang disabilitas yang menyandang PNS atau ASN, kita terikat dengan berbagai macam peraturan terkait dengan aparatur sipil negara. Sebagai individu yang mengalami disabilitas, kita juga memiliki peraturan khusus. Ya, nah dalam hukum, asas hukum, peraturan khusus ini disebut sebagai lex specialis derogat lehi generali. Jadi kalau ada kasus-kasus hukum yang sifatnya mendiskriminasikan kita sebagai penyandang disabilitas, pegawai negeri penyandang disabilitas, atau ASN disabilitas, maka kita bisa menggunakan payung hukum khusus tadi. Ya, tentu saja juga dilandaskan pada kesalahan-kesalahan atau hal-hal yang menyebabkan kita terkena hukum itu tadi. Nah, kawan-kawan sekalian, saya ingin menyampaikan juga, nah ini penting karena ini advokasi ya, advokasi dan organisasi. Ini penting ketika kita memahami konsep judicial review. Misalkan begini, dalam tata negara Indonesia sekarang ini, ya, kekuasaan kehakiman ini kan ada dua kutub Mahkamah Agung dan kutub Mahkamah Konstitusi. Nah, masing-masing dia memiliki kewenangan.
saya ingin masuk ke dalam proses sistem pengujian perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi dalam pasal 24C ayat 1, salah satu kewenangannya adalah melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, apabila kita terkena pelanggaran atau ada undang-undang yang menghambat kita sebagai disabilitas dalam karir, ya, maka apabila undang-undang itu tidak sesuai dengan konstitusi, maka kita bisa menggunakan jalur judicial review melalui Mahkamah Konstitusi. Ya, nah ini, misalkan ada undang-undang ASN, ya misalkan ada undang-undang ASN yang menghambat disabilitas itu dalam jenjang karir. Nah, itu bisa kita uji di Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut tidak konstitusional karena melanggar hak konstitusional warga negara yang ada di konstitusi. Ya, makanya ketika ada rumusan terkait dengan hak asasi manusia yang dirumuskan di dalam pasal konstitusi, maka dia menjadi hak konstitusional dari setiap orang atau tiap warga negara itu. Nah, oleh karena itu, legal standing-nya atau kedudukan hukum menjadi jelas. Kita penyandang disabilitas terlanggar haknya oleh Undang-Undang ASN misalkan, kemudian kita ujikan ke Mahkamah Konstitusi dengan dasar melanggar hak konstitusional pasal sekian dalam UUD 1945. Nah, itu clear di situ apabila terjadi hal-hal pelanggaran hak konstitusional dalam undang-undang. Nah, yang kedua, Mahkamah Agung dalam pasal 24A, kewenangannya diantaranya menguji legalitas, ya, menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Ya. Nah, misalkan ada peraturan, ini teman-teman ada yang di bawah Kemenak, ada yang di bawah Kemdikbud, ya. Misalkan ada peraturan terkait dengan Menpan RB misalkan, ya, tentang kepegawaian. Teman-teman bisa apabila di dalam peraturan itu, ya, melanggar hak daripada penyandang disabilitas, apalagi ada spesifik tunanetra gitu, ya, tunanetra tidak bisa mengajar olahraga misalkan. Ya, anak salto nggak tahu nanti kan gitu alasannya kan, ya, anaknya lari kemana nggak tahu kan. Nah, misalkan itu mau dikasuskan hukum, ya, itu bisa diuji di Mahkamah Agung karena secara struktur, ya, secara struktur bahwa peraturan menteri tadi berada di bawah undang-undang. Alat ujinya apa? Alat ujinya adalah Undang-Undang 8 tahun 16 tentang penyandang disabilitas. Bahwa di situ ada hak untuk berkarir. Nah, teman-teman nanti bisa dibaca di pasal 10 itu terkait dengan pendidikan. Jadi salah satunya berhak untuk menjadi pendidik di jenjang dan jalur sekolah apapun, juga termasuk berhak berproses dalam jenjang karir, ya. Kalau bahasa letterleknya nanti bisa dibuka. Tapi substansinya itu pasal 10 Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Nah, di situ ada mekanismenya, ya. Indonesia memiliki mekanisme itu. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita merujuk pada proses pengujian peraturan perundangan, maka tentu saja kita pastikan bahwa itu memang benar-benar melanggar atau berpotensi melanggar daripada hak-hak kita sebagai ASN yang mengalami disabilitas. Mungkin pemantiknya itu dulu, Mas Fajar. Saya kira nanti selanjutnya kita bisa berdiskusi. Oke, siap. Oke, terima kasih untuk Mas Abdullah Fikri, ya, selaku narasumber. Ya, tentunya para peserta sekalian, ya, memahami bagaimana kedudukan disabilitas di mata hukum
Dan tadi sudah dijelaskan beberapa pasal, baik itu pasal 28 ayat 4 ya, dan juga yang terakhir tadi pasal 10 berkenaan dengan karir. Ya, untuk kali ini akan saya buka session pertama untuk mengawali diskusi kita. Ya, silakan bagi para peserta yang ingin bertanya langsung buka mikrofon aja, langsung open mic ya. Silakan bagi yang ingin menanyakan terkait dengan materi di kesempatan hari ini. Silakan. Ya, masih kita tunggu ya terkait dengan materi di kesempatan hari ini. Ya, Mas Fikri ya, sebelum ini ya, sambil menunggu ya, tentunya kondisi teman-teman di masing-masing lembaga pendidikan tentunya berbeda-beda kondisi sosialnya, dan tentunya pemahaman ya, tingkat pemahaman dari masing-masing juga berbeda-beda lah. Ini tentunya terkadang tidak hanya dari sisi fisik yang dipandang, Mas, terkadang tidak melihat yang selama ini kan yang dilihat hanya peserta didik ya, tapi dari sisi pendidik sendiri ini kurang diperhatikan. Bagaimana ini Mas Fikri? Sambil menunggu teman-teman yang lain ya. 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 Jadi kalau kalau kita melihat di beberapa rumusan pasal-pasal baik di Undang-Undang Penyandang Disabilitas maupun di peraturan pemerintah yang terkait dengan akomodasi yang layak bagi peserta didik, memang spesifiknya ke sana, Mas Fajar. Tetapi memang dalam beberapa hal, misalkan di dalam pasal 10 Undang-Undang Penyandang Disabilitas tadi, itu ada terkait dengan ada jenjang karir dan juga berhak untuk menjadi pendidik ya, pendidik di jenjang dan jalur apapun. Nah, yang menjadi problem adalah ketika tidak disertakan dengan akomodasi yang layak. Makanya tadi saya sampaikan karakteristik dari konvensi disabilitas itu adalah akomodasi yang layaknya itu. Nah, kalau kita bicara mengenai akomodasi yang layak untuk tunanetra, tentu saja banyak persepsi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas netra. Nah, saya kira saya tidak tahu ya di masing-masing kita memiliki kebutuhan apa terkait dengan akomodasi yang layak ini. Apakah sekedar personal assistant gitu ya, untuk mendampingi ketika kita mengajar gitu kan? Apakah kita membutuhkan infrastruktur yang sifatnya accessible, misalkan ada guiding block-nya atau seterusnya gitu. Karena ini kasusnya akan menjadi personal gitu. Sesuai dengan ragam disabilitasnya itu. Nah, kita di Indonesia itu belum memahami sampai ke sana. Apakah kemudian akomodasi yang layak ini bisa dilaksanakan ataukah tidak? Karena berpikir ada yang namanya additional cost dalam mewujudkan akomodasi yang layak itu. Nah, misalkan kayak saya di perguruan tinggi, sebetulnya itu membutuhkan personal assistant. Kenapa? Karena gini, ada kegiatan-kegiatan di perguruan tinggi itu yang membutuhkan mobilitas ketika misalkan saya menjadi pembimbing magang. Ya. Menjadi pembimbing magang, itu kan sebagai pembimbing kita perlu melakukan visiting. Nah, kalau kita berkunjung, tentu saja kita membutuhkan mobilitas, baik itu asisten dalam perjalanan, ya, ataupun asisten untuk menyetiri, gitulah kira-kira gitu. Meskipun kita bisa melakukan dengan ojol misalkan, atau kendaraan-kendaraan lain, tetapi secara praktik
untuk melakukan visiting itu tidak hanya sekedar itu yang kita butuhkan, tapi lebih pada bagaimana kita misalkan kita bisa menggunakan personal assistant untuk memberikan misalkan ketika kita berkunjung ke tempat magang yang belum paham bahwa kita adalah disabilitas netra, nah itu kan juga akan mempengaruhi. Nah tentu saja, misalkan ada dokumen-dokumen yang harus kita baca, nah, itu juga menjadikan kita memerlukan personal assistant. Artinya personal assistant itu bagian penting dalam proses pelaksanaan tugas kita sebagai pendidik atau pengajar. Nah itu akomodasi yang layak sebetulnya, dan itu harusnya ditanggung negara, ya, personal assistant itu. Ya karena nggak mungkin kan kita dengan gaji yang sekian gitu ya punya personal assistant intensif gitu kan. Nah jadi gitu Mas Fajar, memang reasonable accommodation itu menjadi karakteristik konvensi, menjadi karakteristik hak dari disabilitas, tetapi faktanya memang negara belum bisa memfasilitasi itu. Saya kira itu. Oke, siap. Oke, thank you Mas Abdullah Fikri ya. Silakan bagi teman-teman yang ingin menanyakan terkait dengan konten atau tema di kesempatan hari ini, yaitu mengenai kedudukan disabilitas di mata hukum. Nah, tentunya ini peluang yang sangat bagus untuk teman-teman lebih menguatkan advokasi, khususnya personality ya, dan tentunya juga pendekatan pada lembaga kita masing-masing, dan ini seperti apa, dan silahkan ditanyakan, mumpung ini ada narasumber ya di kesempatan hari ini yang spesial, khusus membahas mengenai peraturan perundang-undangan dan yang lainnya. Ya, silahkan. Untuk operator mungkin bisa membantu ya, ada yang raise hand mungkin bisa dibantu untuk open mic. Bagi teman-teman. Oke, silakan. Siapa namanya? Siapa yang open mic? Ya oke Mas Fajar, mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain Mas Fajar. Oke Mas Trio, silakan Mas Trio. Oke, terima kasih Mas Fajar dan terima kasih juga Mas Fikri atas materinya yang luar biasa pada kesempatan kali ini ya. Sedikit yang ingin saya tanyakan terkait kedudukan disabilitas di mata hukum adalah terkait kesaksian Mas Fikri ya. Terkadang kan jangankan di mata hukum, ketika keseharian aja kesaksian kita yang dalam hal ini tidak bisa melihat itu kadang kan diragukan ya, ketika kita memberikan keterangan itu kadang orang nggak percaya gitu kan. Demikian pula mungkin disabilitas yang lain misalkan mental dan lain sebagainya. Nah, ini kan terkadang kesaksiannya kan diragukan. Misalkan salah satu contoh aja ketika misalkan ada kebijakan di sekolah saya, ada kebijakan melepas sendal di ubin putih misalkan. Ketika saya memberikan keterangan saja kadang teman-teman yang lain pun kurang mempercayai gitu. Walaupun terkadang di sisi lain juga mereka kadang sering heran misalkan mereka belum berbicara belum apa tapi saya sudah memanggil namanya itu kok tahu ya. Seperti ini kan paradigma yang bertolak belakang. Nah ini bagaimana untuk di mata hukum sendiri Mas Fikri untuk kesaksian kita khususnya tunanetra yang memang memiliki keterbatasan dalam hal penglihatan. Itu Mas Fikri. Terima kasih Mas Fajar. Oke, terima kasih Mas Trio. Ya, silakan Mas Fikri. Bisa menanggapi. Ya, memang kalau di KUHP, KUHP ya, KUHP atau KUHP saya lupa ya. Ini pidana ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa saksi itu kan yang mengalami, yang melihat, yang mendengar, lah kira-kira gitu. Artinya memang melihat ini dalam kategori kesaksian. Nah, tetapi ada perluasan makna kesaksian melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, saya lupa di putusan nomor berapa, saya lupa. Yang berkaitan dengan saksi yang
mengetahui terkait dengan satu perkara. Ya, mengetahui ini ya tidak hanya terbatas pada melihat saja atau mendengar saja ya, yang relevan gitu, yang relevan dengan satu kasus tertentu. Nah, kalau secara hukum itu sudah ada perluasan. Kebetulan kemarin di hari Rabu kalau tidak salah, saya bersama Usham, UII, kemudian Kejaksaan dan juga IPJ itu membahas terkait dengan buku bahan ajar terkait dengan difabel berhadapan dengan hukum. Nah, salah satunya berkaitan dengan bagaimana jaksa-jaksa penuntut umum itu bisa memiliki perspektif disabilitas termasuk karakteristiknya. Nah, termasuk juga perluasan makna saksi ini tadi. Nah, jadi kalau sudah masuk di ranah hukum, jaksa penuntut umum tidak lagi mengesampingkan kesaksian dari difabel atau khususnya tunanetra misalkan. Kenapa? Karena sudah ada perluasan makna terkait dengan saksi ini tadi. Nah, memang itu secara formal di hukum ya ketika beracara gitu kan. Tapi memang kalau di interaksi sosial memang masih ada pandangan-pandangan semacam itu. Itu itu kayaknya itu alamiah saja gitu ya, alamiah saja. Soalnya itu juga saya alami di kelas misalkan hal-hal semacam itu. Artinya secara hukum teman-teman sekalian sudah ada perkembangan terkait dengan difabel berhadapan dengan hukum juga, termasuk di dalamnya jaksa saja itu sekarang bagaimana diberikan pengaruh utamaan terkait dengan perspektif disabilitas. Nah, sehingga nanti tidak lagi ada penyampingan ya, terhadap difabel ketika dia menjadi saksi. Nah, selama ini kan kalau difabel jadi saksi, pokoknya weruh gitu kan. Nah, itu juga sedikit demi sedikit kita akan mengubah itu. Nah, yang jelas beberapa hal terkait dengan difabel berhadapan dengan hukum secara perlahan-lahan ini mengalami pergeseran. Ya, karena apa? Karena ada kekuatan secara instrumen internasional CRPD dan juga ratifikasi, dan juga ada undang-undang penyandang disabilitas, plus ada peraturan pemerintah terkait dengan akomodasi yang layak dalam bagi penyandang disabilitas dalam peradilan dan hukum. Nah, itu menjadi basis instrumen hukum di nasional kita untuk menjadikan penguatan posisi difabel dalam hukum. Nah, itu kalau sudah masuk dalam berperkara seperti itu, Mas Trio, kalau sudah berperkara ya. Nah, kalau belum berperkara ya dari perkara dulu baru bisa gitu. Nah, kira-kira begitu. Sudah ada pergeseran. Tambah menarik ini ya, semakin ke sini ya. Oke, disambung lagi barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Saya mungkin Mas Fadli ya? Ya. Ya, Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas materi yang sangat luar biasa. Saya mungkin sedikit melenceng ya, tapi terkait juga ya kalau terkait dengan disabilitas dan juga hak-haknya dalam hukum. Nah, dalam hal ini saya melihat dalam perspektif pendidikan, di mana sekarang itu saya perhatikan di dunia pendidikan itu bimbingan konseling itu kayak gimana ya, boleh dikatakan dikesampingkan lah dalam struktur pendidikan di sekolah luar biasa. Nah, ini sekarang kan sudah ada banyak tuh teman-teman yang disabilitas netra malah yang sudah masuk di ranah bimbingan konseling, di mana sebelumnya masih dianggap bahwa disabilitas netra itu nggak bisa lah jadi konselor kayak gitu. Nah, kenyataannya adalah di dunia sekolah luar biasa itu sendiri sebenarnya butuh untuk ada memang orang yang memiliki keilmuan yang bisa menjadi
tempat untuk menjadi tempat konseling bagi teman-teman disabilitas seperti itu. Nah, yang menjadi kendala sekarang adalah dalam sistem pendidikan itu adanya peraturan kalau boleh dikatakan kesepakatan bersama atau gimana ya, bahwa tugas konseling itu diberikan kepada guru yang berbasic pendidikan luar biasa. Itu yang pertama. Jadi tidak perlu adanya konselor dalam struktur pendidikan luar biasa itu sendiri atau di lingkungan SLB. Yang kedua, adanya peraturan yang mewajibkan konselor itu untuk memenuhi kewajibannya adalah menangani 150 siswa untuk bisa memenuhi 24 jam pembelajarannya atau 24 jam pembelajaran dalam per pekan itu. Nah, sementara tidak semua sekolah, kita ketahui bahwa tidak semua sekolah luar biasa itu memiliki siswa sejumlah itu gitu. Jadi ini kemudian yang menjadi PR juga yang mungkin yang bisa menjadi bahan lah mungkin untuk teman-teman, dan mungkin juga bagi teman-teman yang mengerti regulasi, bagaimana cara kira-kira ini untuk mencari titik tengahnya untuk sistem pendidikan ke depan. Mungkin apa yang saya sampaikan bisa ditarik benang merahnya. Demikian atas kesempatannya, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih Mas Fadli ya. Ini terkait dengan pendidikan yang ada di SLB ya. Nah, peraturan yang ada di SLB. Silakan Mas Fikri. Ya. Terus terang kalau peraturan untuk SLB ini saya tidak banyak tahu ya, dalam arti secara teknis itu kan peraturan-peraturan teknis ya. Biasanya entah nanti ada di peraturan khusus terkait dengan kepala-kepala biro tersendiri terkait dengan kelas sekolah SLB atau seperti apa. Tapi prinsipnya kalau selama itu menghalangi ya, kalau saya mengistilahkannya menghalangi hak daripada disabilitas netra ya, nah maka itu perlu dipersoalkan, dalam arti itu akan menghambat hak berkarir, hak dalam bekerja dan sebagainya. Nah tentu saja kalau kita lihat tadi yang disampaikan Mas Fadli itu kan berkaitan dengan teknis-teknis dalam kewenangan ya, kewenangan dalam pelaksanaan konseling itu sendiri. Nah, apakah kemudian ada pembatasan bahwa yang melakukan konseling ini harus memiliki penglihatan? Nah, itu poinnya. Kalau itu poinnya, maka itu sudah ada diskriminasi secara spesifik. Nah, yang berikutnya, nah ini kalau memang menghambat karir teman-teman yang peraturan ini menghambat karir kawan-kawan yang memang ada di konseling, maka ini bukan hanya sekedar pelanggaran terhadap atau penghambatan terhadap penyandang disabilitasnya, tetapi penghambatan terhadap seseorang atau kelompok yang berkompeten di bidang itu. Nah, itu juga menjadi bagian dari hak personal, hak individu yang bisa disuarakan juga. Artinya, apakah itu penghalangan atau penghambatan terhadap disabilitas ataukah bukan, atau bahkan penghambatan terhadap peluang kerja, maka itu bisa dilakukan advokasi juga. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, kita harus meluas, memperlebar diri. Jadi yang kita advokasi itu tidak hanya sekedar hak kita sebagai disabilitas, tapi hak-hak kita sebagai individu yang memiliki kompetensi dalam bidang kerja tersebut. Nah, itu yang perlu kita perluas pemahaman-pemahaman kita, sehingga
Sehingga advokasi nanti tidak hanya mengadvokasi hak disabilitasnya, tetapi juga mengadvokasi hak pekerjaannya juga, atau hak berkarirnya juga. Nah, termasuk nanti, oke, saya kan peraturan ini kan tidak menghambat disabilitasnya, oke, tetapi ini menghambat kompetensi yang sudah ada, misalkan begitu. Menghambat orang-orang yang memiliki kompetensi untuk melakukan konseling, ya kan? Nah itu, jadi advokasi itu tidak hanya sebatas pada hak disabilitasnya saja, sehingga kita bisa memperluas diri. Saya kira gitu, Mas Fadli. Oke, Mas Fikri, Mas Fadli sudah paham ya terkait Terima kasih dengan banyak atas penyampaian. tanggapannya. Iya, sudah paham. Terima kasih banyak, Mas Fikri. Ya. Tentunya ya sedikit menambahi dalam dunia pendidikan khususnya di SLB, bimbingan konseling ini juga sangat dibutuhkan sebenarnya, walaupun memang untuk guru PLB sendiri sudah sudah punya kemampuan itu, akan tetapi memang masih dibutuhkan untuk konsultasi terkait permasalahan-permasalahan yang dihadapi di sekolah tersebut. Oke, ini jam 11:30, kita selesai jam berapa ini? Kita Mas untuk ini ya, kita mungkin 2 penanya lagi ya. Silahkan bagi para penanya, barangkali masih ada kesempatan untuk 2 penanya. Silahkan. Di para penanya ya. Terkait dengan pernyataannya Mas Trio tadi, saya agak tergelitik ya ketika waktu rapat ya. Kan ketika kenaikan kelas itu ada siswa yang memang dari sisi fisik ya mungkin kalau kita mengamatinya itu melalui pihak ketiga. Nah, tentunya pengamatan ini harus lebih maksudnya kita memperoleh informasi itu dari informan pihak ketiga. Nah, sedangkan ketika saya menyampaikan, oh si Fulan, si A ini seperti ini, ya rambutnya panjang, kalau waktu di kelas nggak pernah memasukkan baju misalnya kayak gitu. Nah itu sempat diketawakan ya, nggak tahu apakah ketawanya ketawa dari teman yang melihat ini, dari informan ini menyampaikan bahwasanya ketawanya ketawa sinis ya, ketawa agak nyepelek kayak gitu. Lah ini pemahaman-pemahaman seperti ini memang perlu tentunya perlu upaya. Nah, upaya seperti apa ya, sambil menunggu teman-teman, upaya-upaya konkret seperti apa yang perlu dilakukan oleh IGTI khususnya nanti ke depannya, apakah perlu satu sosialisasi terlebih dahulu ya dengan menggandeng lembaga-lembaga terkait, atau menggandeng atau mungkin mengajak kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, tentunya lembaga inklusi ya, atau non inklusi yang di situ ada disabilitasnya. Nah ini seperti apa Mas Fikri? Ya, memang tantangan kita tuh real sekali kalau di sekolah-sekolah reguler gitu ya, karena memang kita tidak hanya menghadapi siswanya saja, tapi juga menghadapi teman sejawat itu juga tidak mudah ketika kita memberikan komentar yang based on-nya adalah based on penglihatan. Nah, saya kira IGTI perlu merumuskan semacam, saya tidak tahu apakah panduan ataukah kumpulan-kumpulan strategi pengamatan terhadap di sekolah reguler terhadap siswanya atau seperti apa. Saya kira kita perlu IGTI perlu merumuskan itu ya. Merumuskan itu yang menjadi paling tidak itu bisa menjadikan best practice untuk kawan-kawan sejawat kita yang belum memahami secara konkret. Nah, menariknya adalah masing-masing kita itu punya pengalaman dan juga punya strategi masing-masing dalam mengatasi itu. Nah, itu yang perlu dikumpulkan lah kira-kira begitu, Mas Fajar. Karena
kita perlu ini juga ya, perlu memaklumi lah ya, perlu memaklumi pandangan-pandangan sini semacam itu, karena memang berangkat dari ketidaktahuan mereka. Kita tidak bisa terlalu keras juga kalau sudah di dalam sistem seperti itu ya. Bedanya ketika kita di luar sistem ya, aktivis gitu ya, nah itu tetap berbeda gitu ya. Nah kalau di dalam sistem ini kita memang betul-betul konkret apa yang kita hadapi itu sampai pada teknis bagaimana kita mendeteksi saja itu juga dipertanyakan juga gitu kan. Nah itu yang saya kira best practice pengalaman teman-teman guru yang ada di sekolah reguler itu dengan menghadapi kompleksitas kondisi, nah itu saya kira perlu diwadahi dalam sebuah kerangka tulisan atau apa gitu namanya, manuskrip yang bisa menjadikan itu basis pemahaman. Ya nanti berikutnya perlu disosialisasikan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait atau ikatan guru-guru yang lain ya, ikatan jomblo, ikatan guru jomblo gitu ya. Nah, apalah itu namanya. Nah, nanti itu bisa kita gaungkan gitu. Karena memang Mas Fajar, teknik-teknik dalam mengatasi di kelas itu pun juga masing-masing kita punya strategi sendiri-sendiri. Karena teman-teman ini ada di tingkatan SMA ke bawah, jadi nilai attitude itu yang sangat penting untuk diperhatikan. Kalau di tingkatan mahasiswa kan saya sudah tidak ambil pusing dengan itu. Mau rambut gondrong itu sudah ada satpamnya gitu kan. Sudah nurut lain, ya kan. Kalau ngeyel penting gitu kan. Nah, kalau saya tatarannya sudah sampai itu Mas Fajar. Jadi saya sudah tidak mengurusi hal-hal semacam itu ya. Nah, karena teman-teman ini ada di tingkatan sekolah menengah atas sampai dengan TK bahkan. Nah, itu yang paling berat saya kira untuk kita rumuskan bersama supaya apa? Supaya kita itu teman-teman netra itu tidak dipandang sebelah mata ketika mengomentari ada anak yang semacam ini ya. Masih mending lah kita dianggap punya indera keenam gitu ya daripada dikomentari atau di sini sih semacam itu. Nah, misalkan kayak saya di kelas, nah ini baru lulus ya. Baru lulus SMA. Waktu semester 1 kemarin itu kan gaya SMA-nya masih kelihatan sekali. Ya. Mengatasi kelas ketika ramai itu dengan gimmick, misalkan ngobrol, ternyata kita kan nggak tahu siapa yang ngobrol ya. Kalau saya memang pure sendirian di kelas itu. Jadi siapa yang ngobrol nih kita tidak tahu, disuruh ngaku pun juga nggak mau kan. Nah, orang ngobrol itu kan nggak mau ngaku biasanya kan. Nah, strateginya adalah yang ngobrol tapi tidak mau ngaku, konsekuensinya adalah satu kelas mendapatkan nilai E semua. Nah, ancamannya ancaman nilai. Nah, itu baru bergerak yang pada ngobrol itu. Ya, saya Pak, maju. Gitu kan. Nah, akhirnya kita deteksi nama dan seterusnya. Nah, itu kalau di tingkatan kalangan mahasiswa. Nah, ini di tingkatan SMA ke bawah, ini seperti apa strategi-strategi semacam ini mengatasi kelas, kemudian menangani anak-anak yang secara attitude-nya kurang baik, dan seterusnya. Itu perlu ada komunikasi-komunikasi dan pengumpulan berbagai macam strategi-strategi. Nah, kalau yang Mas Fajar utarakan tadi, ketika rapat, kemudian ditertawakan, itu kan sebetulnya itu kan mereka tidak tahu bagaimana kita mengawasi atau mendeteksi hal tersebut. Ya, nah itu. Nah, saya kira itu yang belum mereka ketahui bahwa kita punya jurus-jurus tertentu gitu, Mas. Iya. Iya, betul sekali. Iya, oke, terima kasih Mas Fikri ya. Berarti lebih diutamakan terkait dengan ini ya, membuat semacam formula ya, dalam artian di sini bisa menjadi pijakan nanti untuk kedepannya seperti apa dan baru disosialisasikan ya. Iya, best practice lah, best practice dari masing-masing kita. Oke ya. Mungkin satu lagi penanya sebelum kita akhiri, barangkali masih ada yang ditanyakan.
terkait dengan kedudukan disabilitas di mata hukum. Ya, silahkan teman-teman. Mungkin Saya yakin saya karena di sini yang mengambil jurusan hukum. Oke, silahkan dengan Saudari Presti ya. ya Monggo Ibu Presti. kalau mungkin menarik dengan pembahasan terakhir yang tadi disampaikan tentang bagaimana saya menyebutnya itu bagaimana cara kita mengadvokasi diri kita sendiri kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman juga mengalami gitu ya. Saya pernah mengalami suatu hari itu di kelas 8 ya. Kelas 8 itu kan kelas di mana anak-anaknya itu kan lagi pencarian jati diri mungkin seperti itu. Nah, waktu itu tuh ada bullying ke salah satu anak. Bullyingnya bukan cuma bullying suara gitu enggak, tapi itu sudah bullying fisik. Jadi maaf ya sebelumnya, ini anaknya itu ditidurkan di lantai, kakinya diangkat semuanya, terus alat vitalnya itu dimainin sama teman-temannya. Nah, waktu itu pas pelajaran saya, anak-anak yang lain sedang setor hafalan, saya ceritakan ke BK kelas 8 waktu itu, yang memang beliau itu sudah sepuh bapak-bapak. Saya kira juga beliau bisa bijak dalam menyikapi itu, tapi kok saya melihat tidak ada perubahan, tidak ada pemanggilan anak dan sebagainya kayak gitu. Terus kemudian memang saya waktu itu berbicara dengan teman dekat yang sama-sama seangkatan, dan itu baru paham dia bahwa memang kejadiannya seperti itu, dan baru kemudian sudah itu ada tindakan, karena dia ngomongnya ke koordinator BK, kemudian dari koordinator BK itulah yang membuat memberikan tindakan. Nah, saya begini aja sih, ya sama sepertinya saya berpikir bahwa kita ngomong dengan kita melihat, saya juga waktu itu melihat anaknya teriak-teriak itu, mendengar anaknya teriak-teriak itu langsung ke situ dan memegang betul-betul anaknya, dipegangi kakinya itu. Nah, tapi kan posisinya memang tidak, saya nggak tahu posisinya itu BK yang kelas 8 ini nggak mempercayai kesaksian saya atau menganggap bahwa itu tuh nggak penting. Itu, nah, apa yang harus kita lakukan misalnya ya, untuk misalnya ada hal-hal seperti itu lagi yang mungkin mereka itu berpikir bahwa itu tuh nggak penting, misalnya penerimaan PPDB, ada anak yang mengaku bahwa dia punya anak difabel misalnya suatu ketika ya, terus kita harus mengadvokasi bahwa setiap orang punya hak yang sama, misalnya suatu saat pasti akan bertemu dengan kasus-kasus seperti itu. Nah, ini gimana caranya supaya mereka itu bisa paham kayak gitu. Karena di madrasah saya itu banyak kasus yang seperti itu, anak-anak yang seperti ADHD, tapi tidak mendapatkan perhatian kayak gitu loh. Jadi cap-capannya adalah anak-anak nakal, anak-anak yang tidak diurusi sama orang tuanya, kurang perhatian orang tuanya. Yang ada kan gurunya malah memberikan stigma kepada anak-anak itu kan. Nah, yang saya mau tanyakan itu gimana caranya, kayak gitu aja sih. Karena kalau kita berteori-teori kan mereka lebih pandai teorinya daripada kita gitu. Itu Mas Fajar. Iya, oke. Oke, ya terima kasih Mbak Presti ya. Silakan Mas Fikri. Itu ya kasus-kasus seperti ini sering terjadi di tidak hanya di lingkungan Mbak Presti, mungkin di tempat lain juga sama. Ya, silakan Mas Fikri. Ya, saya kira teman-teman ini lebih banyak pengalamannya daripada saya.
Jadi teman-teman sendiri sebetulnya bisa menyelesaikan masalah itu ya. Ini disclaimer. Gitu. Oh, itu namanya curang. Ya, terus yang kedua saya kira gini loh. Sila. Apa namanya? Terkadang kita itu memahamkan orang itu tidak perlu banyak teori, tidak perlu banyak regulasi. Misalkan saya pernah apa namanya? Mendapatkan cerita dari wakil dekan saya bahwa ada mahasiswa yang semula non difabel kemudian kecelakaan kemudian menjadi difabel dan ini apa intelektual retardasi itu, nah menjadi seperti itu. Nah kemudian dalam apa namanya kebijakan fakultas kemudian skripsinya ini tidak perlu dipertahankan secara standar umum gitu ya. Nah artinya apa kawan-kawan? Ini sebetulnya ada penyadaran di dalam mereka-mereka itu, ya. Masa harus nunggu ada kasus dulu baru sadar gitu, ya kan? Kadang-kadang itu perlu juga dianalogikan umpama awakmu iki kaya ngono iki piye kira-kira, gitu kan. Nah itu terkadang justru malah yang seperti itu yang bisa tersentuh oleh mereka itu, ya. Nah kemudian ada juga mahasiswa yang apa namanya mahasiswa non difabel yang bercurhat apa namanya terkait dengan kondisi adiknya yang begini, yang difabel juga dan seterusnya sehingga mempengaruhi apa namanya akademiknya. Nah artinya teman-teman sekalian, fakta-fakta di lapangan itu banyak sekali yang apa namanya terjadi hal semacam itu dan kita melakukan advokasinya itu cenderung biasanya itu lebih mengena dengan hal-hal yang konkret yang apabila di dalam diri mereka itu terjadi gitu. Nah itu yang apa namanya yang saya simpulkan ya selama apa namanya saya di perguruan tinggi ya. Di perguruan tinggi jadi mengadvokasi ini terkadang sederhana gitu ya. Jadi tidak serumit apa yang kita bayangkan sebetulnya. Nah, misalkan saja apa namanya ya alhamdulillahnya ketika ada kasus di kelas, ketika saya rapat, saya berkomentar, langsung ditangani gitu ya, ada solusi gitu ya. Nah tentu saja itu bergantung pada kita dalam mengadvokasi. Sebetulnya hal yang disampaikan Mas Fajar, Mas Triu, dan Mbak Presti dalam praktek konkret semacam itu ya, itu sebetulnya mereka tidak paham kita itu dalam mendeteksi sebetulnya. Bagaimana cara kita mendeteksi sehingga kita tahu. Kan ngertinya kita nggak ngelihat, yang mesti ini apa yang kita omongkan itu kan bisa jadi nggak dianggap penting, nggak dipercaya segala macam itu. Karena kita tidak tahu cara kita mendeteksi. Nah terkadang kita perlu berinteraksi itu dengan melakukan hal-hal yang sering kita lakukan. Ya kan? Nah itu akan menjadikan diri kita itu dipahami trik-trik khusus kita itu dalam menangani persoalan-persoalan gitu kan. Nah itu juga kita bisa apa namanya intensif dalam kita berinteraksi itu. Nah itu kalau apa namanya jawaban saya Mbak Brasi. Jadi teori regulasi itu ketika dibenturkan dengan pengambil kebijakan. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kemudian ada praktek atau apa kasus-kasus semacam itu tadi, saya kira yang sangat perlu kita pahamkan adalah bagaimana cara kita mendeteksi hal-hal semacam itu dan kita beritahukan ke mereka. Caraku kemarin itu seperti ini loh, gitu kan. Nah itu kan juga bagian dari advokasi sebetulnya. Jadi advokasi itu tidak melulu regulasi yang kita advokasi gitu kan, tetapi juga teknik kita mendeteksi itu juga perlu kita advokasikan gitu kan. Jangan sampai kemudian mereka tidak mengetahui apa yang bisa kita lakukan gitu. Karena apa? Karena problemnya adalah ketika suatu sekolah itu menerima pegawai difabel ini kan menerima dengan terpaksa karena aturan itu seperti apa kan gitu.
Kalau menerima terpaksa karena aturan, berarti kita harus membuktikan kinerja kita dengan berbagai macam trik strategi kita itu tadi. Nah itu ya. Nah saya kira PR kita itu tidak cukup kita diterima sebagai pegawai, sebagai guru, sebagai dosen gitu. Tapi ada langkah lain sehingga institusi itu percaya kepada kita itu bukan karena regulasinya harus menerima kita, tapi memang kita itu punya kapasitas di situ. Nah itu yang saya juga secara personal berusaha ke pejabat dekanat, pimpinan dekanat, kemudian ke mahasiswa, sehingga mahasiswa pun interest kepada kita dan juga menganggap kita mengajar itu bukan karena kita itu diterima karena kasihan, karena regulasi tadi, karena memang kita punya kapasitas itu. Nah apalagi kalau kelasnya itu kelas madrasah di bawah ini. Nah, itu lebih kompleks kalau menurut saya. Dan itu ya kalian orang-orang hebat yang di situ. Kalau dosen ini kan nggak begitu hebat juga kan sebetulnya. Gitu. Nah, saya kira gitu, Pak Presti. Ya, saya kira hebat semua ya, karena teman-teman semuanya bisa masuk ke dunia pendidikan yang awalnya bukan inklusi, kemudian sekarang ya entah itu apa karena regulasi yang dipaksakan atau seperti apa, tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa kalau menurut saya, Mas Fikri ya. Ya. Oke, mungkin masih ada lagi satu penanya lagi mungkin kalau sebelum kita tutup ya. Masih ada nggak? Kalau tidak kita akhiri ya. Jadi kayaknya ada Mbak Tri Purwanti itu. Mbak Tri, silahkan Mbak Tri. Ya. Gimana Mas Trio? Mbak Tri ada cuma belum. Nah, bisa sharing itu jadi guru prestasi apa inspiratif itu? Ya, inspiratif. Mantap. Silakan Mbak Trio ini barangkali. Oh, ini luar biasa nih. Mantap, ya, itu. Oh ya Mbak Trio, Mbak Tripe maaf. Silakan Mbak Tripe barangkali mau menyampaikan sesuatu ya, sebelum kita akhiri ya di kesempatan hari ini. Mbak Tripe barangkali bisa open mic ya. Oh, lagi ya. Lagi menyiapkan makan siang. Luar biasa ini sebenarnya ya, diskusi yang cukup ya sangat menarik ya terkait dengan advokasi ya, khususnya advokasi untuk diri kita sendiri dan tentunya untuk lembaga lain. Ini saya tadi jadi terinspirasi gini tentunya barangkali selain advokasi pribadi lain nanti IGTI bisa memfasilitasi ya, bisa bekerja sama mungkin dengan lembaga pendidikan terkait ya, teman-teman mungkin barangkali ingin mengundang misalnya Mas Fikri dan yang lainnya mungkin sebagai narasumber memberikan pemahaman ya terkait dengan pendidikan inklusi seperti apa. Karena di Kemendikbud sudah jelas ya, peraturannya sudah jelas dan tadi juga sudah disampaikan mengenai peraturan perundang-undangannya, dan ditambah lagi di Kemenak itu juga ada Dirjen Pendis juga sudah menetapkan ya mengenai pendidikan inklusi. Ini sudah lengkap sebenarnya, tinggal penerapan atau implementasi yang ada di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia khususnya ya. Nah, ini PR kita bersama, nanti seperti apa upaya-upaya kita selain advokasi pribadi atau individu, tentunya nanti juga kita mencoba untuk ke sana ya. Harapannya seperti itu. Barangkali Mbak paling enggak ini Mas Fajar kayak kan ada ini ya, ada KKG, ada K3S gitu-gitu ya. Kelompok kerja guru, ya, ada MGMP, KKG dan seterusnya gitu ya. Nah, saya kira itu IGTI bisa mengarah ke sana, misalkan sekolah-sekolah yang sudah ada guru difabelnya, paling enggak minimal itu dulu. Nah, itu ya minimal yang ada disabelnya, betul ya. Itu bisa di mainstreaming isu dulu. Betul, iya. Nah, ini nanti PR kita semua tentunya, khususnya pengurus IGTI ya, bisa diagendakan seperti apa formulasinya yang tepat. Dan
Jika tidak ada, mungkin Mas Abdullah Fikri bisa menyampaikan closing statement ya sebelum kita akhiri. Silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih kawan-kawan sekalian atas atensinya dalam berdiskusi di siang ini. Closing statement saya pertama, human rights dan human obligation itu saling melengkapi, sehingga kita ketika sudah mendapatkan hak-hak kita, maka kita memiliki kewajiban untuk melaksanakan daripada kewajiban kita baik sebagai guru, sebagai pegawai, sebagai pendidik, dan seterusnya. Artinya tidak hanya hak yang kita tuntut, tetapi juga kita punya kewajiban-kewajiban dalam melaksanakan tugas-tugas kita. Yang pertama, yang kedua, advokasi itu tidak hanya sebatas pada mengadvokasi regulasi, tetapi mengadvokasi bagaimana kita dalam berpraktek, interaksi sosial kita dengan teman sejawat, dengan pimpinan, itu menjadi hal yang lebih penting. Karena lapangan itu akan memberikan pengajaran dan pembelajaran bagi teman sejawat kita, bagi pimpinan-pimpinan kita. Jadi apa yang kita lakukan, itu bisa mereka pahami. Akhirnya apa? Akhirnya kita ketika menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan terkait dengan pelaksanaan tugas kita, kita bisa mendapatkan posisi yang lebih baik dalam arti dipercaya dalam berkomentar dan seterusnya. Nah, yang terakhir, IGTI saya kira perlu merangkul sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki guru difabel atau bahkan bisa menginisiasi mereka-mereka untuk membuat konsorsium segala macam, karena itu menjadi kekuatan penting juga dalam melakukan advokasi baik regulasi maupun praktek-praktek lapangan. Saya kira itu. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dan kekurang puasan teman-teman dalam materi saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, thank you. Jazakumullah khair katsir untuk Mas Abdullah Fikri, SHIMSI. Semoga dengan penyampaian materi tadi dan diskusi tadi kita bisa menambah wawasan keilmuan kita dan juga tentunya menambah pengalaman ya dengan adanya sharing atau diskusi atau ngobrol pintar di kesempatan hari ini. Saya sebagai moderator juga mengucapkan jazakumullah khair untuk semuanya. Thank you for all. Dan saya selaku moderator juga mohon maaf jika ada kesalahan atau kekeliruan dalam memandu jalan kegiatan diskusi di kesempatan hari ini. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, mungkin sebelum kita tutup tadi ada Mas Fadli yang ingin mendokumentasikan pada acara kita pada kesempatan hari ini. Teman-teman bisa on cam mungkin untuk kita foto bersama gitu ya. Kayak nggo kaos iki ra apa-apa iki. Foto wae iki. Apa-apa Mas, saya juga ini karena kita kan memang hari libur hari ini enggak. Kawasan sarungan ya. Iya, udah 5 orang aktif, 4 orang, 6 orang yang sudah aktif. Udah ya, kita mulai kah? Mungkin Mas Fajar udah aktif ya. Kita mulai ya untuk pengambilan gambarnya untuk slide pertama. Bismillah. 1, 2, 3. Ya baik, untuk slide keduanya ya. Bismillah. Gambarnya 1, 2, 3.
Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Ya, sudah Mas Adri. Iya, iya sudah Mas. Ya, Terima kasih terima banyak kasih ya untuk Mas teman-teman. Fadli ya atas dokumentasinya. Ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus ya dari Dewan Pengurus, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, dan juga anggota IGTI semuanya, dan juga Mas Abdul Fikri sebagai pembawa acara yang telah menyukseskan acara kita pada kesempatan hari ini. Pengisi acara, yang telah mensukseskan acara kita pada kesempatan hari ini, dan kami mewakili pengurus juga mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan di dalam kami menyelenggarakan. Dan pada hari ini selamat berhari Minggu, selamat beraktivitas di rumah kembali bersama keluarga, selamat berbahagia bersama keluarga, dan marilah kita tutup acara kita pada dengan kalimat dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.